kita menjadi suatu momentum yang luar biasa. Yang kami hormati Direktur AFC Life Science, yang kami hormati GM AFC Life Science, yang kami hormati para leader, kami hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada siang hari ini kami dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, berada di tengah-tengah ibu bapak sekalian pada suasana yang sangat bahagia. Berdasarkan verifikasi dari AP2LI yang kami pegang sebagai legalitas dari otoritas
perusahaan penjualan berjenjang di Indonesia, AFC Life Science adalah perusahaan dengan pengiriman suplemen kesehatan terbanyak dari Jepang dalam waktu 1 minggu. Mohon tepuk tangan. Untuk izinkanlah sebelum kami persembahkan, akan kami bacakan. Museum Rekor Dunia Indonesia, Piagam Rekor Indonesia nomor 9630 /R.Muri/9 Romawi /2020 dicatatkan atas rekor perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat yang terbanyak dalam waktu 1 minggu. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC Life Science. Selamat siang semuanya, saya Ernest Prayuda, CEO dari AFC Life Science. Di sini ada Niko juga, GM kita, dan para leader kita. Officially kita hari ini menerima rekor muri, yaitu kita adalah perusahaan suplemen yang mengimpor produk dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbanyak. Jadi bukan cuma dari Jepang masuk ke Indonesia, tetapi secara rekor mereka melihat ada kita yang terbanyak yang pernah mengimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbanyak selama 1 minggu. Bapak dan Ibu, saya cuma mau bilang, ini sebenarnya kita hari ini bukan mau celebration, bukan mau achievement, tetapi kita mau minta maaf kepada Bapak dan Ibu karena terlambatnya produk datang. Tapi kita mau buktikan Bapak dan Ibu hari ini bahwa kita sudah di manajemen melakukan yang terbaik, membawa produk dari Jepang menggunakan pesawat yang terbanyak Bapak dan Ibu. Di Jepang sendiri yang membawa produk pakai pesawat itu cuma tuna yang paling mahal ya, Toro ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita di manajemen pertama mau minta maaf sekali lagi, barang datang terlambat. Tetapi pada hari ini kami membuktikan di manajemen bahwa kami melakukan yang terbaik agar barang cepat sampai. Begitu aja dari kami semua. Terima kasih, kami terima rekor ini, dan rekor ini again bukan sebagai celebration tapi permintaan maaf kami. Terima kasih semuanya. Konnichiwa. Monotsukuri. It's a Japanese word and concept which literally means making things, and it has been used for nearly 1,500 years. The word does not only refer to the production and processes used during manufacturing, but also the spirit of making an item extremely well. Japan は文化と文化が豊かな国で何百年もの間実践されてきました。常に礼儀正しく、規律正しく、時間通りに働く人々。仕事の倫理と全体性、忠誠心と献身を守るだけでなく、人生と仕事に多くの哲学を適用します。その一つがものづくりです。ものづくりやアイディアの開発において常に精度と完成度を追求する姿勢です。これには製品の製造プロセスにおける改善と改良のための絶え間ない調査が含まれます。
私たち AFC でも製品の革新と改善を決してやめませんでした。そこでインドネシア人のために特別に作成した素晴らしいソップが作成されました。より多くのペプチド、より多くの特許、より強力。Halo guys, selamat pagi. Saya Ernest Prayuda, CEO dari IFC Life Science. Hari ini ada sesuatu yang spesial. Saya baru terima kiriman dari Jepang. Kita lihat yuk apa isinya. Ini yang sudah ditunggu-tunggu. Wah, ternyata isinya adalah Subarasi. Ini adalah batch pertama. Jadi ini produk pertama kali yang keluar dari pabrik. Nah, kita coba mau buka ya. Kita coba lihat. Nanti kita akan kasih juga beberapa orang yang sangat beruntung yang bisa mendapatkan Subarasi pertama ini. Oh ya, di dalam sini kita lihat cuman ada 4 box Subarasi yang dikasih dari pabrik. Jadi ini benar-benar yang pertama, batch pertama kali running ya. Ini historical, saya akan simpan 1 dan ada 3 yang akan kita bagi-bagiin. Ini di dalamnya Subarasi, boxnya seperti ini, lebih mengkilap, dan ini di dalamnya. Ada teman-teman nih, Pak Yosi, ya, Pak Yosi sini Pak. Nah, karena Pak Yosi hadir, saya coba kasih Pak Yosi 1 ya, dicoba ya. Pak, ya. Cobain ya Pak ya. Thank you. Wah, Saya dong. waduh. Oke. Terima kasih. Ada Pak Yato juga. Ya. Jadi kita coba dulu ya. Waduh, kayaknya nggak bakal kacau. Sendiri ya. Cobain ya. Yang baru. Ya, Subarasi ya, kita tasting Subarasi Mau hari ini. coba ya. Oke, sekarang kita mau kasih ada 3 orang yang akan mendapatkan SOP ini, orang yang beruntung. Ini nomor 1 adalah Ibu Inge Octavia Budiman. Nah, kemarin kita udah announce, beliau adalah orang yang pertama kali melakukan pembelian transaksi pertama. Jadi orang yang pertama kita akan kasih batch yang pertama ya, historical. Ibu Inge akan mendapatkan ini 1 ya. Lalu di depan saya ada nomor. Kita pilih, ini ada 5 Bushido kita sudah disiapkan oleh manajemen tadi, saya belum lihat. Oke, kita akan pilih 1 nomor. Di belakang nomor-nomor ini ada nama-nama Bushido yang akan memenangkan 1 ya, cuman 1 ya. Oke, kita pilih ya. Ini acak aja ya. Yang menang namanya Ardrian. Nah, Ardrian yang dapat 1 box Subarasi pertama. Ya, dari kita itu aja. 1 kayaknya kita mau simpen sebagai history ya, di pajangan kita ya. Jadi kita bagiin cuman 1 untuk Ibu Inge, 1 untuk Bushido Ardrian yang beruntung. Gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. God bless you. Sukses selalu. Pertanggal 9 Februari ini AFC udah buka kantor baru di Surabaya. Jadi ibarat ini cabang Surabaya. Mau lihat kantornya kayak gimana? Ini akan ada 2 staff yang selalu standby di sini untuk melayani member-member yang mau selfie card ataupun ada ruang meeting 1 di sini. Oke, belum ada mejanya. Nanti baru dikasih meja.
orang table talk satu lawan satu, atau yang kayak mau cuma bertiga atau berdua kan nggak usah pakai ruangan. Ruang meeting kedua, ini udah ada meja, jadi nanti ada gambaran. Ini hall utamanya. Tur singkatnya kali ini buat member-member yang ada di area sekitaran Surabaya. Sampai ketemu. Ya, oke, selamat datang di Grand AFC. Wow, luar biasa. Saya mau katakan AFC sedang booming saat ini, Bapak dan Ibu. Saat go public, Bapak dan Ibu. Semua tidak akan meremehkan lagi. Lakukan dengan menyebarkan kebaikan, spread happiness. Dan terima kasih banyak kepada Pak Michael sama Pak Atta. Terima kasih saya ucapkan tentunya kepada para founder, Pak Ernest dan kawan
Halo, selamat siang. Selamat sore deh. Sore teman-teman semuanya. Hari ini udah Sabtu. Kalau dari saya, untuk teman-teman yang achiever ranking dan nanti akan ke GWK, semakin deket ya teman-teman, semakin singkat waktu yang tersisa. Buat teman-teman yang mungkin belum konfirmasi atau belum dikonfirmasi, bisa lebih ini lagi deh, maksudnya kayak mungkin kontak ya Pak, saya mau konfirmasi, mungkin kayak begitu, itu ngebantu banget kalau emang belum dikonfirmasi sama Alden ya. Jadi hari ini kita akan ada seminar seperti biasa, seminar kesehatan. Sorry, itu ada tukang cincau di depan rumah saya. Lewat, jadi suaranya kayak begitu. Nah, jadi hari ini kita as usual, kita ini akan adain seminar kesehatan. Menarik-menarik sih kalau dari saya seminar kesehatannya, karena temanya pun berubah-ubah setiap minggu. Nah, jadi di hari ini kita bakal bahas sedikit mungkin tentang autis. Nah, mungkin teman-teman nanya-nanya, saya pun juga nanya-nanya pertamanya, cuman kayak apa sih hubungannya AFC, produk apa sih yang bisa buat autis? Karena kebetulan anak saya mungkin amit-amitnya ya, atau misalkan saudara saya atau apa. Karena jujur ngomong, saya punya seseorang di hidup saya, asik, yang ngalamin autis juga. Jadi saya ada anggota keluarga juga yang kayak begitu. Saya sebenarnya nggak tahu sih apa, cuman kalau namanya orang dulu ya, ada yang bilang lebih karena itu mah cuman karena mungkin emang nggak pede aja, karena mungkin juga bisa dibilang nggak pede ya, maksudnya kayak nggak pede untuk ngomong di publik, nggak pede untuk minta sesuatu, bahkan ke orang tuanya sendiri, nggak pede untuk ngomong karena mungkin karena menurut dia pribadi bahasanya aneh atau apa gitu kan. Nah, jadi jadilah begitu, yang mungkin kita bisa sebut itu gangguan, tapi kita mungkin belum tahu ya itu autis atau enggak. Cuman biar lebih jelasnya lagi, ini udah mulai nambah banyak lagi partisipansnya. Soalnya ini loh, kalau misalkan saya mulai sekarang nih, ini Dokter Buana kan juga udah ada nih. Nah, kebetulan Dokter Buana yang hari ini bakal bawa. Nah, jadi kita enakan ngobrol-ngobrol dulu aja ya, Dok ya. Jadinya nanti juga pertanyaan-pertanyaannya buat teman-teman yang lain juga, maksudnya sekali aja gitu mau nanya hal yang sama, jangan si A nanti nanya satu hal, terus udah jalan setengah jam, nanti si B nanya hal lain lagi. Jadi mending kita tungguin aja, nggak masalah. Ini di-record kok, ini di-record Pak atau Pak, saya Pak atau Bu deh, itu ini di-record, ini akan bisa ditonton lagi nanti, ditonton ulang di FB. Cuman kan kalau sebenarnya sih itu ada positifnya ya. Cuman jeleknya itu kalau misalkan nonton ulang nanti nggak bisa nanya dong ke Dokter Buana ya kan. Jadi enakan sih sebenarnya nonton live, jadi bisa kalau mungkin kalau emang ada yang mau ditanya atau apa kayak gitu kan bisa tanya secara langsung. Nah, ini Dokter Buana, kita ngobrol dulu, Dok. Jadi mungkin ada insight nggak sih, Dok? Kayak gimana ya? Bukan insight, kayak intermezzo sedikit. Apa sih autis itu, Dok? Biasanya mungkin boleh dijelasin dulu, Dok. Singkat, karena nanti kan detailnya ada. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya, kita ketemu kembali. Mungkin materi ini belum kita mulai ya. Autis ini sebenarnya satu kondisi apa namanya, boleh dibilang yang sangat-sangat tidak diharapkan sebenarnya bagi orang tua ya. Yang paling sering ini kan apa yang mengidap ini kan anak-anak ya, anak-anak kita. Nah, kalau dulu orang tua yang tidak aware sama perkembangan tumbuh kembangnya putra-putrinya itu banyak yang terlewatkan, boleh dibilang begitu. Terlewatkan kondisi mental, psikologi, kemudian komunikasi, perilaku hidup, ya gitu. Kadang mereka menganggap hal ini menganggap hal yang biasa. Oh, nanti setelah dewasa baru dia akan berubah dan lain sebagainya begitu.
Nah, ternyata bukannya berubah, tapi malah membuat tambah tidak normal lah. Boleh dibilang kehidupannya begitu. Autis itu kan eh, auto, jadi dirinya sendiri gitu. Jadi dia sepertinya tidak ada dalam lingkungan sosial. Jadi dia berjalan sendiri, dia dengan gayanya sendiri, emosionalnya sendiri seperti itu. Ini sangat berbahaya, berbahaya bagi ya satu perkembangan kejiwaan bagi keluarga, otomatis bagi dirinya sendiri ya, individu dari orang itu juga ya nanti ke depan menjadi satu generasi muda ke depan. Bayangkan kalau seandainya negara kita banyak memiliki orang-orang yang autis seperti itu, kan sangat berbahaya sekali ya. Nah, ini makanya penting sekali kita ketahui penyakit ini sedini awal ya bagi Bapak Ibu yang merencanakan untuk memiliki putra-putri misalnya ataukah yang memang belum menikah saat ini. Ya, ini sangat penting sekali. Materi ini bisa disimak ya, nanti pasti akan ada hal-hal yang baru yang buat Bapak Ibu ketahui nanti hubungannya dengan makanan kesehatan yang kita ketahui sekarang ini. Itu Ya. Itu udah menjelaskan apa yang saya mau jelasin, karena gini loh dok, mungkin kayak saya masih muda banget sih sebenarnya, cuman ya udah mau 30 deh gitu kan. Ya. Nah, jadi banyak teman-teman saya juga kan kebetulan udah menikah dok. Betul. Menikah, kalau misalkan kita kayak sering ngobrol apa segala macam gitu, tuh ketakutan mereka sebenarnya sama aja kayak ketakutan orang tua muda lainnya mungkin ya, calon orang tua kayak, aduh, gue harus tahu dulu nih, kayak misalkan kita nggak ada gangguan apa-apa sebagai sebagai orang tua nih, pria dan wanita, kita nggak ada gangguan apa-apa, tapi kita tuh percayanya kayak ya apa yang dikasih Tuhan deh gitu loh. Maksudnya kan karena kalau ini mungkin bukan penyakit yang kayak oh iya karena misalkan udah lahir terus kenapa-napa baru autis atau apa kayak begitu ya, mungkin kalau bilang step ya dok ya atau apa gitu. Nah, tapi beberapa ada yang bilang kayak ya apa mau dikasih Tuhan kayak gimana deh. Nah, mungkin dengan slide ini, dengan materi ini teman-teman, nanti teman-teman juga bisa tahu ternyata banyak yang bisa kita cegah, banyak yang kita bisa lakuin biar nanti anak kita mungkin nanti setelah kita menikah punya anak itu sehat dan ngurangin resikonya juga ya dok ya sebenarnya. Betul. Ya, kita memang tidak mengharapkan ini terjadi kan begitu ya, karena terus terang saja penyebab dari autis ini kan sampai saat ini tidak diketahui secara pasti, jadi tidak berdiri sendiri gitu ya. Beda dengan penyakit-penyakit kronis misalnya sudah tahu kalau diabetes ya penyebabnya karena asupan kalorinya yang berlebih kan seperti itu, jadi tinggal mengendalikan kalorinya saja. Nah, sedangkan autis ini tidak diketahui, tidak ada penyebab yang pasti begitu. Nah, makanya karena tidak diketahui secara pasti, jadi pencegahannya adalah ya tentu harus nanti mengelola semuanya dalam kondisi yang kalau boleh dibilang sempurna ya mungkin tidak ya, tapi secara ideal lah, secara optimal gitu kesehatan kita. Jadi persiapan suami, persiapan calon istri atau calon suami begitu. Nah, hal-hal yang seperti begitu kan harus disiapkan secara optimal untuk melanjutkan jenjang pernikahan ataukah nanti akan memiliki seorang putra putri begitu kan ya itu. Tapi dengan adanya begini jangan dibikin stres, jangan dipikirkan terlalu dalam sekali begitu ya, terlalu serius sekali sehingga yang harusnya bisa menikah lebih awal jadinya menikahnya lambat gitu kan. Ini juga menjadi faktor predisposisi juga kalau kita menikah terlalu tua juga umur terlalu tua juga bisa menyebabkan pemicu juga soalnya gitu. Jadi ya kesiapan pertama adalah kesiapan mental, kesiapan fisik ya memang harus sehat, kemudian ya finansial juga memang harus dipersiapkan begitu. Ya kalau ini sudah cocok ya udah silakan gitu ya. Sekali lagi pengetahuan tambahan tentang berbagai macam penyakit yang kita bahas dalam seminar medis ini bukan untuk menakut-nakuti ya Pak Angga ya dan Bapak Ibu ya.
Tetapi dengan begini kita menjadi lebih tahu ya, lebih aware gitu dengan kesehatan kita. Oke, kalau gitu ini kayaknya udah mulai rame. Nah, ini kan enak, udah mulai rame. Jadi boleh Ya. dimulai, Dok, silakan. Ya, baik. Sudah 120-an ya. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat sore. Saya Dr. Buana, dipercaya lagi sama manajemen AFC untuk memberikan sharing edukasi medis. Dalam hal ini saya akan membawakan tentang autisme ya. Saya share screen dulu. Sore nih agak lambat. Nggak apa-apa, Dok. Ya, sudah kelihatan ya, Bang? Sudah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit ya tentang penyakit autisme ya. Jadi bagaimana kita mengenal dulu ya, harus mengenal dulu bagaimana sih tentang autis itu ya. Kemudian nanti apa yang bisa kita lakukan ya untuk menangani autis itu ya. Ada beberapa bahasan yang nanti kita akan bahas ya. Pertama tentang definisi, ya barangkali ada Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang autisme itu seperti apa ya definisinya. Kemudian nanti bagaimana kita bisa mendiagnosa penyakit autisme ini dan bagaimana menata laksananya ya penyakit ini. Dan yang ketiga, bagaimana masalah-masalah dan problem yang bisa muncul ya terhadap kondisi autisme ini pada anak-anak ya, ataukah pada orang dewasa. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana cara menanganinya bila mana ada kondisi sakit yang diderita oleh keluarga kita atau anak kita ya, penyakit autisme ini. Baik. Bapak Ibu, ini pengertian dari autisme ya, yaitu yang perlu digarisbawahi ini adalah gangguan perkembangan otak ya. Jadi otak sendiri kan itu sebagai salah satu organ penting ya yang bisa untuk sebagai sumbernya pengetahuan di sana, mengatur perilaku dan semuanya ya. Jadi di sana ada satu gangguan perkembangan otak ya, sehingga mempengaruhi kemampuan penderita itu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah ini, jadi autisme ini memang gangguan yang bervariasi, yang bisa mulai dari yang sangat ringan sekali, bisa sampai yang ke tahapan yang sangat berat sekali. Nah, masalahnya ada dua ya. Masalahnya yaitu di gangguan komunikasinya, cara berbicaranya ya, dan gangguan perilakunya, dan gangguan berinteraksinya dengan kehidupan sosial ataukah dengan kehidupan orang lain. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, autisme ini juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat ya, membatasi minat. Jadi ya itu yang hampir disamakan dengan interaksi dengan orang lain. Nah, autisme ini juga disebut sebagai gangguan spektrum autisme ya, atau autism spectrum disorder. Ini karena seperti tadi saya jelaskan, gejalanya itu bervariasi mulai dari yang ringan sampai yang tahapan yang lebih berat. Jadi bervariasi sekali ya. Nah, ini yang kondisi yang ringan ini yang kadang orang tua tidak menyadari. Jadi putra putrinya hadir sebagai bagian dari keluarga, tetapi karena menunjukkan satu kehidupan komunikasi dan perilaku yang sangat ringan sekali dari biasanya, itu dipandang tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan keluarga yang lain.
ya sampai pada akhirnya keterlambatan itu bisa terjadi. Jadi kondisi ini yang ingin kita sampaikan supaya Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh perilaku dan cara komunikasi apa yang dimaksud terhadap gangguan dari autisme ini, ya terutama yang sangat ringan sekali. Kalau yang berat ya mungkin sudah bisa langsung ketahuan gitu, paling tidak ada kekhawatiran dari orang tua yang memiliki putra-putri ini, anak saya kok tidak seperti anak-anak tetangga yang biasanya dia ceria, biasanya dia bisa bicara pada umur 1 tahun, bisa berdiri dalam umur misalnya 6 bulan, 7 bulan begitu ya. Nah ini kok dia tidak menampakkan wajah-wajah yang ceria seperti berkomunikasi dengan kita, kenapa dia murung dan lain sebagainya. Nah itu kalau tahapan-tahapan sakit autismenya itu sudah mulai nampak. Tapi yang kita khawatirkan adalah kondisi-kondisi yang sangat ringan sekali. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah kejadian autisme di dunia ini sangat besar ya ternyata ya. Ini angka kejadiannya 1 di antara 160 orang anak. Itu besar loh Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan kalau di antara 160 anak ada 1 orang yang mengalami gejala autis ini. Itu sangat dari sisi jumlah penduduk itu sangat besar sekali kejadiannya ya. Cuman sayangnya di Indonesia ini, kembali lagi Indonesia data-data yang menunjang untuk data statistik seperti begini itu sangat terlewatkan itu karena memang ya tidak banyak yang mengumpulkan data seperti ini, dan memang karena baru-baru ini baru banyak yang menjadi peminatan melakukan suatu penelitian ya, sehingga dalam slide ini kami tidak bisa menampilkan berapa sih kasus yang ada di Indonesia itu secara pastinya ya. Sekali lagi di antara wanita dengan pria, jadi memang anak-anak yang laki lebih banyak untuk mengidap autis ini. Ya ini secara pembagian saja ya. Ya, jadi sekali lagi di seluruh dunia, jadi bukan hanya di Indonesia ya, dapat disimpulkan angka kejadiannya adalah sangat cukup besar ya, 1 berbanding 160 anak. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin menjadi satu pemahaman kita ya, bagaimanakah kita bisa mengetahui gejala-gejala seseorang anak yang bisa kita ketahui dia akan mengidap sebagai memiliki penyakit autis ya. Ada 2 gejala umum ya. Yang pertama adalah gejala yang terkait dengan komunikasi dan interaksi sosial ya. Jadi sekali lagi terkait dengan komunikasi, jadi berbicara ya, baik itu mempergunakan bahasa ataukah mimik, dan interaksi sosial. Jadi ya kehidupannya dengan anggota keluarga yang lain maupun anggota sosial ya. Nah, 25-30% anak dengan autis ini kehilangan kemampuan untuk berbicara ya. Ya, meski mereka mampu berbicara sejak kecil. Nah, ini ada semacam satu kondisi yang berubah begitu ya, mulai dari saat lahir, kemudian dia menjalani kehidupannya, beberapa tahun kemudian dia ada satu gangguan kemampuan berbicara. Jadi awalnya dia ngoceh berbicara ya, tahu-taunya dia langsung diem gitu ya, diajak bicara langsung diem ya, sekalinya bicara langsung ngamuk ya, langsung berontak, langsung marah dan sebagainya ya. Ini yang yang bisa terjadi ya. Nah sedangkan 40%-nya itu tidak bisa berbicara sama sekali. Nah itu jadi sudah mulai dari kecil tidak bisa bicara sampai tahap yang umur yang lebih tua ya. Nah, ini yang kondisi yang seperti ini yang dipandang banyak oleh orang tua yang mengatakan, oh ini belum waktunya untuk bicara, ya. Apalagi mohon maaf mungkin dari orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah seperti itu, ya, atau yang memang tidak memperhatikan perkembangan dari putra putrinya, memandang bahwa kondisi ini adalah hal yang lazim, ya, mungkin belum waktunya, ya, sehingga memandang bahwa ini ya nanti kita tunggu saja gitu, ya. Itu yang paling utama ya, kehilangan kemampuan berbicara atau memang tidak bisa berbicara sama sekali ya. Nah, gejala-gejala lainnya itu bisa dimunculkan juga ya. Misalnya tidak merespon saat namanya dipanggil ya, meskipun kemampuan pendengarannya normal ya. Jadi
bedanya adalah seperti itu, Bapak Ibu ya. Beda dengan yang mengalami tidak bisa bicara oleh karena tuli gitu ya. Jadi dipanggil-panggil dada ngomong ya karena memang nggak bisa mendengar gitu. Tapi ini berbeda. Jadi organ apa namanya pendengarannya normal ya, tapi dia saat dipanggil memang tidak mau menyahut ya, seperti itu ya. Kemudian tidak pernah mengungkapkan emosi, jadi tidak peka terhadap perasaan orang lain ya. Jadi entah orang lain mau marah, entah dia mau menangis, entah dia mau orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi dia ininya datar aja gitu ya, tidak ada satu reaksi emosi yang ditimbulkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak bisa memulai atau meneruskan percakapan. Jadi bahkan hanya meminta sesuatu saja. Jadi kata-kata yang keluar hanya 1-2 ya. Setelah itu diam gitu. Ya, ini banyak ya yang apa namanya yang mungkin anak-anak tersebut bisa kita lihat secara langsung bagaimana kehidupannya mereka seperti itu ya. Kemudian gejalanya yang lain adalah sering mengulang kata ya, tapi tidak memahami penggunaannya secara tepat, itu mengulang kata-kata itu dia terus diulang-ulang, sering menghindari kontak mata ya, kalau kita diajak ngomong dia sering menghindari kontak, jadi dia mengerjakan sesuatu ataukah dia mengambil sesuatu sehingga tatapan matanya memang menghindari dari yang kita ngajak ngomong terhadap mereka ya. Dan kurang juga menunjukkan ekspresi ya, seperti itu, jadi ekspresinya datar aja gitu ya. Kemudian nada bicaranya yang tidak biasa ya, bisa datar seperti robot gitu ya. Kemudian lebih senang dia menyendiri ya, seperti dia punya dunianya sendiri, seperti autisme ya, seperti itu aute. Jadi memang dia memiliki kehidupan yang sendiri gitu ya. Jadi memang lebih senang menyendiri, cenderung tidak memahami pertanyaan ya. Kemudian enggan untuk berbagi, enggan untuk berbicara, ya bermain dengan orang lain. Jadi seperti inilah hal-hal yang bisa ditimbulkan muncul gejala-gejala bagi anak-anak yang mengalami autisme ya. Nah, gejala yang kedua itu adalah gejala pada pola perilaku ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah pola perilaku. Yang gejala-gejalanya adalah seperti misalnya mengalami sensitif ya, terhadap cahaya, ya, sentuhan, suara, tapi tidak merespon terhadap rasa sakit. Nah ini ya, hati-hati ya. Kemudian rutin menjalankan aktivitas tertentu ya, marah jika ada perubahan, misalnya yang tadinya dia mengerjakan sesuatu kemudian kita ganggu dia tiba-tiba langsung marah, marahnya pun kelewatan gitu, jadi tidak hanya sekedar marah tapi ini marahnya sangat kelewatan gitu ya. Nah ini memiliki kelainan pada sikap tubuh, pada pola gerakan ya, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit misalnya, ataukah dia perilaku kebiasaan-kebiasaan yang tidak normal lah yang ditimbulkan. Jadi hal-hal yang seperti begini cukup perlu kita curigai ya Bapak Ibu kalau ada perilaku-perilaku yang sedikit tidak normal yang ditunjukkan ya. Kemudian melakukan gerakan repetitif ya, misalnya mengibaskan tangan ataukah mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang. Nah, ini hal-hal yang sekali lagi hal-hal yang tidak lazim ya bagi anak-anak ya. Kemudian hanya memilih makanan tertentu ya, misalnya makanan dengan tekstur tertentu itu saja terus yang diminta, kalau tidak dituruti langsung marah, langsung mengamuk dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin masih banyak lagi gejala-gejala yang lain yang muncul ya. Sekali lagi berbeda ya, masing-masing anak dalam ekspresinya menunjukkan bahwa dirinya menderita autisme ini ya. Sekali lagi ini gejala-gejala yang sering ya, yang sering ditunjukkan oleh anak-anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini pesan-pesan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Bila mana kita bisa melihat beberapa hal yang ada dalam ini ya, misalnya kehilangan kemampuan berbicara atau berinteraksi, tidak memberi respon bahagia atau senyum hingga usia 6 bulan ya, tidak meniru suara atau ekspresi wajah hingga usia 9 bulan, tidak mengoceh hingga 12 bulan ya, tidak memberi gestur tubuh seperti melambai hingga usia 14 bulan, tidak mengucapkan kata satu pun ya pada usia 16 bulan. Ya, ini rangkuman istilahnya
hal-hal yang bisa harusnya dikerjakan, harusnya bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, tapi kalau misalnya ini ada sesuatu yang kita lihat tidak normal, ya ini segera kita bawa ke dokter anak ya untuk bisa men-screening awal ya apakah ini tidak merupakan satu gejala autis gitu ya. Jadi jangan melewatkan masa perkembangan anak ini sampai ke tahapan yang lebih jatuh, yang lebih dalam begitu ya, sehingga kita nanti akan mengalami keterlambatan di dalam menangani ya. Jadi hal-hal yang layaknya memang seperti yang fisiologis terjadi pada kehidupan bayi atau anak ya, misal saja anak-anak yang kita gelitiin gitu misalnya ya, kita ajak bercanda dia seperti itu ya, yang seharusnya dia bisa senyum, ini kok ekspresinya seperti datar saja ya, kayak ya ini jangan dianggap sebagai hal yang biasa ya. Jadi ini perlu kita curigai ya, seperti itu ya. Maksudnya kalau ini terjadi ya silakan segera dibawa ke dokter anak. Ini pesan awal dari saya untuk menyadarkan buat Bapak Ibu ya yang memiliki anak ataukah yang memiliki cucu ya misalnya, ya mohon juga diperhatikan hal-hal yang seperti begini. Oke, apa yang mendasari ya, apa yang memicu terjadinya autis ini? Ya sekali lagi tidak diketahui apa yang menyebabkan autis ini. Nah, akan tetapi ya ada beberapa faktor yang bisa diduga untuk memicu seseorang bisa mengalami gangguan ini. Yang pertama adalah jenis kelamin ya. Nah, di mana anak laki-laki itu 4 kali lebih besar berisiko mengalami autis dibandingkan dengan anak perempuan ya. Ini secara statistik ya. Jadi yang dikumpulkan datanya selama ini seluruh dunia mengatakan bahwa anak laki-laki itu mengalami 4 kali risiko ya dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kedua adalah faktor genetik ya. Faktor genetik 2-18% orang tua dari anak penderita autis memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Nah, jadi kalau seandainya anak pertama, anak yang sebelumnya mengalami autis, maka 2-18% anak yang selanjutnya juga akan mengalami autisme juga. Gitu. Ya, ini ternyata ada faktor genetik juga yang berpengaruh di sini. Nah, yang ketiga adalah kelahiran prematur, ya. Tentu dengan kelahiran yang seperti ini, ya dari sisi faktor organ, ya fungsi organ, otak dan sebagainya, pada saat dia dilahirkan dengan kondisi yang prematur tentu juga memang punya pengaruh, ya. Yang selanjutnya adalah pajanan selama dalam kandungan. Nah, pajanan ini artinya yang menerpa kehidupan dari ibu ya yang mengandung bayinya ini dipengaruhi ya, artinya yang bisa mengganggu kehidupan normal dari pertumbuhan janin tersebut. Misalnya dalam masa kehamilannya banyak mengkonsumsi alkohol ya, banyak mengkonsumsi obat-obatan ya, terutama misalnya ada anak yang ada ibu yang mengalami penyakit epilepsi misalnya. Jadi dia mengkonsumsi obat epilepsi dalam masa kehamilannya, itu juga bisa menyebabkan potensi untuk menyebabkan anaknya menjadi autis ya. Nah, kemudian terlahir kembar ya. Pada kasus kembar tidak identik terdapat 0-31%. Nah, kemudian kembar identik lebih tinggi lagi ya, 36-95%. Tapi sekali lagi tidak semuanya. Ini jangan merasa ketakutan sekali kalau misalnya ibunya mengetahui ada hamil kembar begitu, wah ini sudah memikirkan jangan-jangan anak saya nanti autis dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan berpikir seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan Pak Angga, mungkin usia ya. Jadi usia nikah jangan juga terlalu tua begitu ya. Jadi sehingga nanti melahirkan juga pada umur yang lebih tua. Nah, ini dari sisi data ya mengatakan bahwa semakin tua usia saat memiliki anak, maka semakin tinggi risiko memiliki anak autis. Nah, ini ya, jadi
menikahlah pada usia yang cukup gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh dari gangguan lain ya. Ini tentunya ada beberapa penyakit-penyakit yang menyertai juga yang bisa menyebabkan terjadinya autis ya. Misalnya ada sindrom Down syndrome ya. Oke. Nah, ada satu keyakinan atau satu pendapat dari Bapak Ibu pasangan ya yang mungkin membaca dari sisi literatur dan sebagainya ya. Saya meyakinkan bahwa tidak ada keterkaitan ya antara pemberian vaksin, misalnya vaksin MMR ya, dengan anak menjadi autis ya. Ini ketakutan dari ketakutan dari orang tua nanti kalau disuntik vaksin itu nanti anak menjadi autis itu. Wah, ini jangan ya. Jadi malah justru kalau pemberian vaksin ini sangat melindungi jadi putra-putri kita itu ya, jangan oleh karena berita-berita yang tidak yakin begitu kita akan tidak kita berikan anak kita vaksinasi yang memang sangat menolong sekali itu ya, terhindar dari infeksi misalnya campak maupun gondongan gitu ya. Kemudian autis juga tidak terbukti terkait dengan mengkonsumsi suatu makanan yang mengandung gluten ya, atau konsumsi susu dan produk turunannya. Nah, ini banyak sekali juga ya yang disampaikan bahwa saat mengandung jangan terlalu banyak makan gluten atau jangan banyak mengandung susu maupun produk-produk turunannya gitu ya. Oke, kita hilangkan saja hal-hal yang seperti begini ya. Kita kalau sepanjang makanan yang kita makan tersebut memang memiliki kegunaan yang sangat bagus buat kesehatan anak kita ya, kenapa kita harus hindari dan sebagainya ya. Jadi ini fakta dan saya bisa meyakinkan bahwa tolong hal-hal yang seperti begini kita keep saja ya. Jadi kita coba konsumsi makanan yang bagus ya. Kemudian ada pendapat-pendapat tentang vaksin MMR ya, itu jangan diberikan. Wah, ini jangan kita mempercayainya gitu ya. Ya. Ini gejala ya, diagnosis ya, cara kita melakukan satu diagnosis ini mengidap autis atau tidak ya. Yang pertama adalah adanya kurangnya komunikasi dan interaksi sosial ya dalam berbagai konteks, ditandai dengan beberapa ciri sebagai berikut ya. Nah, ini seperti yang tadi ya, dalam gejala-gejala yang ditimbulkan oleh anak-anak yang mengalami autis ya. Misalnya kurangnya respon sosial dan emosional ya, jadi seringnya menyendiri ya, tidak mau bergabung, kemudian kehidupannya sangat emosional sekali, suka pemarah ya, menghancurkan benda dan lain sebagainya gitu ya. Kurangnya bahasa tubuh dalam interaksi sosial, jadi diajak berbicara dia sering mengalihkan tatapan mata dan lain sebagainya, jadi tidak bisa diajak berbicara secara lama gitu ya. Kurangnya kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan sosial, jadi ini ciri-ciri yang bisa kita pakai untuk mendiagnosis awal jangan-jangan anak ini mengalami autis ya. Kemudian yang kedua adalah pola perilaku, aktivitas ataukah ketertarikan yang berulang dan terbatas ya. Ini ditandai setidaknya 2 dari 4 ciri-ciri ya. Jadi kalau ada 2 dari 4 ciri-ciri ini itu bisa kita kita diagnosis ini jangan-jangan mengalami autisme. Yang pertama adalah melakukan aktivitas secara berulang ya, mencakup gerakan dan ucapan. Nah, ini jadi gerakan-gerakan yang tadi maju ke belakang, mundur ke belakang, jalannya menjijit dan sebagainya ya, atau mengucapkan kata-kata yang sama itu terus saja diucapin tapi dia tidak mengerti apa yang dia inginkan gitu ya. Yang kedua adalah perilaku atau ucapan yang memperlihatkan rutinitas yang sama. Nah, ini ya hampir sama dengan yang tadi. Ya, kemudian yang ketiga, fokus dan ketertarikan yang abnormal pada sesuatu. Jadi kalau dia menggenggam sesuatu, jadi dia tidak mau melepaskan itu. Ya, harusnya dia tidak boleh memegang itu, dia pegang terus-menerus dan sebagainya. Nah, ini perilaku yang abnormal ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian reaksi yang berlebihan atau sebaliknya, kurangnya reaksi pada aspek sensorik terhadap lingkungan. Jadi reaksi yang berlebihan itu seperti tadi, misalnya kita mau mengambil mainannya, reaksinya sangat reaktif sekali gitu, bisa sampai merusak, bisa sampai marahnya luar biasa begitu ya, sangat berbeda dengan kehidupan normal anak-anak lainnya. Ya. Dan nomor 3,
gejala ini muncul pada periode perkembangan awal ya dan makin terlihat jelas seiring waktu. Nah, ini. Jadi mungkin di tahap-tahap awal yang gejalanya masih ringan seperti itu ya, kita belum menyadarinya, tetapi akan semakin jelas bila mana kehidupannya dia bertambah waktunya akan bertambah lebih dewasa begitu maksudnya ya. Jadi kecurigaan kita dari awal ini sepertinya anaknya mengalami begini, tapi 1 tahun kemudian tambah lebih jelas lagi. Nah ini bisa kita diagnosis seperti itu. Yang keempat, gejala menyebabkan penderita autis mengalami gangguan pada lingkungan kerja, sosial, dan ruang lingkup lainnya. Nah ini, bagi anak-anak yang mengalami gangguan kehidupan sosial, tentunya dia tidak akan bisa berinteraksi dengan temannya, ya. Tidak bisa diajak bermain, dia hanya bisa menyendiri saja dan lain sebagainya. Ini pasti akan mengganggu mengganggu kehidupan sosialnya. Ya. Yang kelima adalah gejala yang dialami tidak dapat dijelaskan dengan gangguan perkembangan atau kecacatan. Ya, kadang-kala memang kita tidak bisa mengidentifikasi ini penyebabnya apa gitu ya. Kok anak ini memiliki satu perilaku dan sikap yang beda dengan anak yang lainnya. Nah, ini kalau sesuatu yang sulit untuk dijelaskan seperti itu, mungkin kita arahkan bahwa ini jangan-jangan ini mengalami autis gitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ada 5 cara kita untuk bisa mendiagnosis dari autis ini, dan dari beberapa item itu bisa kita lihat penjelasan-penjelasannya ya. Nah, pada kehidupan autis ini ya, anak-anak yang mengalami gejala autis ini yang kita tidak inginkan dalam kehidupan perkembangan kehidupan selanjutnya, itu anak ini mengalami satu kehidupan komplikasi yang cukup akan mengganggu kehidupan normalnya dia gitu ya. Jadi sangat mungkin anak ini akan mengalami gangguan pencernaan ya, gangguan pola makan, gangguan pola tidur ya, perilaku yang agresif dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal-hal ini bisa terjadi ya, seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya, bahwa dalam kehidupan yang normal anak-anak ini biasanya dia akan menunjukkan satu keinginan-keinginan yang boleh dibilang bervariasi begitu ya, bervariasi. Hari ini dia pingin buah, mungkin sebentar lagi dia pingin susu, sebentar lagi dia pingin ikan, pingin daging dan sebagainya. Tapi anak yang autis ini dia kehidupannya tuh monoton ya, boleh dibilang keinginannya hanya itu saja gitu ya. Kalau diberikan makanan yang lain dia akan menolak, dia akan bisa marah. Kalau kita paksakan dia bisa marah. Nah, tentu kalau mereka akan mengkonsumsi makanan yang hanya monoton seperti itu kan pasti juga akan mengganggu pencernaan ya, sekali lagi mengganggu pola makan. Nah, karena anak ini juga mengalami satu perilaku yang agresif ya, perilaku yang sifatnya dia menyendiri dan sebagainya ya, pasti ada gangguan juga di pola tidur ya. Nah, inilah yang sangat kita hindari Bapak Ibu ya, bila mana anak-anak kita mengalami masalah-masalah yang seperti begini. Yang kita takutkan adalah ini ya, ini hal-hal yang normal ya, hal-hal yang normal yang harusnya mereka bisa nikmati ya dalam kehidupan anak-anaknya ya. Sangat disayangkan sekali ya, bila mana kita tidak mengetahuinya secara cepat, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti begini, dan pada akhirnya nanti ada gangguan-gangguan yang lain lagi ya, seperti nanti terjadinya gangguan mental ya, mengalami depresi, ya, mengalami kecemasan, ya, gangguan suasana hati, impulsif dan sebagainya. Ini harus kita hindari ya. Kemudian ada juga anak-anak yang mengalami gangguan sensorik ya, tidak bisa mendengar suara yang berisik saja ya, yang mendengar suara berisik saja langsung emosi dia dan sebagainya ya. Atau bisa juga anak ini mengalami kejang ya, kejang yang tanpa penyebab begitu ya. Jadi kalau dia kena serangan begitu tiba-tiba langsung kejang gitu. Nah, ini jadi kejang juga termasuk salah satu gejala yang bisa muncul akibat kelanjutan dari autis ini gitu ya. Dan yang terakhir komplikasinya dari berupa tuberous sclerosis ya.
Tuberous sclerosis adalah penyakit langka yang memicu tumbuhnya tumor jinak yang banyak di banyak organ termasuk di otak. Jadi dia juga bisa memunculkan ini. Ya, jadi kalau kita membaca dari komplikasi yang bisa muncul dari kehidupan anak-anak yang mengalami autis ini, ya itu sangat kita sangat kita sayangkan ya apabila kita tidak secara cepat kita mengetahui ya anak-anak yang mengalami autis ini untuk kita segera kita tangani ya, semoga dan mereka tidak ke dalam tahapan yang lebih lanjut sampai terjadi komplikasi. Ini yang kita tidak inginkan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana tentang penata laksanaannya ini ya. Penata laksanaannya ini harus komprehensif ya. Jadi komprehensif. Jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti itu ya, karena yang pertama bahwa yang diobati itu bukan hanya anaknya saja yang mengalami masalah, tetapi keluarga juga harus juga mendapatkan satu terapi tersendiri ya. Saya tidak bisa membayangkan ya bila mana ada anggota keluarga yang memiliki anak yang mengalami seperti ini ya. Tentu ada satu kondisi awal yang mungkin tidak bisa diterima oleh anggota keluarga tersebut ya. Jadi ada semacam suatu penyesalan, ada semacam ketidakpenerimaan dalam kehidupannya ya. Ada satu kekecewaan begitu, kenapa saya memiliki anak yang seperti begini gitu. Nah, ini terapi di samping anaknya itu terapi terhadap keluarga ini juga sangat penting ya. Jadi penanganan terhadap kasus autis ini sekali lagi tidak hanya terfokus pada anak-anaknya, tetapi pada anggota keluarga yang lain juga harus ada terapinya ya. Jadi ada 3 terapi yang bisa kita jalankan. Yang pertama adalah terapi perilaku dan komunikasi. Ini maksudnya adalah kepada pasiennya sendiri ya, kepada pasiennya sendiri. Yang kedua adalah terapi keluarga ya, yang ketiga adalah dengan penggunaan obat-obatan ya. Nah, untuk terapi perilaku dan komunikasi ini adalah satu terapi yang bisa diajukan begitu ya, yang bisa diberikan kepada anak tersebut melalui satu profesi tertentu ya, misalnya dengan dokter anak yang sudah memiliki kompetensi dalam hal ini adalah tumbuh kembang anak begitu ya, ataukah ya melibatkan satu profesi yang lain misalnya ke tenaga-tenaga psikologi ya. Nah, tenaga-tenaga fisioterapi juga dan sebagainya ya, karena dari terapi perilaku dan komunikasi ini kita bisa lihat di bawahnya adalah ada terapi analisa perilaku terapan namanya ya. Jadi ini membantu penderita berperilaku positif ya dari segala situasi. Terapi ini juga membantu penderita mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi dan meninggalkan perilaku negatif ya. Ini ada satu terapi yang kita sebut sebagai terapi analisis perilaku terapan. Nah, yang kedua itu ada disebut sebagai DIR ya. Ini berfokus pada pengembangan hubungan emosional antara anak autis dan keluarga. Jadi bagaimana bentuk dari terapi-terapi ini ya, ini tentunya nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut ya nanti pada dokter anak yang mempelajari mengkhususkan diri dalam tumbuh kembang maupun mengajak satu tenaga fungsional yang lain ya, seperti tenaga psikoterapi begitu, psikologis ya, untuk menjelaskan lebih lanjut dalam hal ini. Ada juga terapi okupasional ya. Okupasi ini mendorong penderita untuk hidup mandiri ya. Jadi mengajarkan beberapa kemampuan dasar, misalnya berpakaian, mandi, memakai kaos kaki ya, menyikat gigi, makan dan sebagainya. Itu terapi-terapi ini memang harus segera dilakukan ya. Jadi memang kehidupan anak-anak yang mengalami autis ini kemandiriannya itu sangat kecil sekali
Jadi memang sangat tergantung sama orang, mau mandi saja tidak bisa, mau makan aja menggunakan sendok saja tidak bisa dan sebagainya gitu. Ya, jadi memang kehidupan yang normal seperti ini harus kita cepat ketahui, dan bila mana memang itu ada, jadi kita harus terapi sedini mungkin ya. Ada juga disebut sebagai speech terapi ya, terapi. Ini belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Jadi kita tahu tadi bahwa anak-anak ini ada yang sama sekali tidak bisa berbicara oleh karena dia diam terus ya. Ada yang hanya menggunakan kata-kata, satu kata, dua kata saja habis itu berhenti. Ya, ini yang kita mau latih ya, sehingga kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain untuk ada kehidupan sosial dengan yang lain itu bisa menjadi lebih baik ya. Itu terapi-terapi yang bisa diberikan kepada anak-anak yang mengalami autis. Nah, untuk terapi keluarga, ya, terapi keluarga ini berfokus membantu orang tua dan keluarga penderita autis. Ya, melalui terapi ini keluarga akan belajar cara berinteraksi dengan penderita dan mengajarkan penderita berbicara dan berperilaku normal. Ya, ini yang kata boleh dibilang ini cukup berat ya yang dialami oleh keluarga, karena yang pertama secara psikologis ya, secara mental keluarga ini tidak siap ya untuk menerima anak dengan autis seperti begini ya. Nah, upaya untuk menerima kondisi yang seperti ini pun itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa ya. Menerima kondisi anaknya seperti itu ya, apalagi ada satu pembanding dengan anak yang di keluarganya ataukah di tempat yang lain dan kehidupannya yang normal seperti itu, ini butuh perjuangan yang sangat berat untuk menerima kondisi seperti begini. Dan yang kedua, setelah dia bisa menerima, dia bisa mengajarkan bagaimana membuat anaknya yang mengalami autis itu bisa untuk berperilaku yang normal dan bisa berkomunikasi secara normal. Nah, ini dua effort yang harus dimiliki oleh keluarga yang seperti begini ya. Jadi sekali lagi tidak hanya anak yang mengalami autis yang harus diperbaiki ya, yang harus ditata laksana, tetapi keluarga dalam kehidupan satu keluarga kecil, keluarga besar si anak yang mengalami autis ini juga harus menjalani terapi ya. Yang ketiga ini masalah obat-obatan ya. Obat-obatan yang dimaksud di sini adalah bukan obat-obatan untuk mengatasi autisnya ya, untuk mengobati autisnya bukan ya, tetapi yang dimasukkan di sini adalah bila mana ada kondisi-kondisi ataukah komplikasi yang muncul ya akibat dari penyakit autis ini, itu maksudnya diberikan obat-obatan ya. Misalnya kalau dia kejang misalnya ya kita berikan obat anti kejang. Misalnya ada kemauan dari anak yang terlalu berlebihan, misalnya mengamuk gitu ya, tanda-tanda psikotik begitu ya, kita misalnya dokter juga memberikan obat-obat anti psikotik ya. Jadi itu yang kita maksud obat-obatan ya. Nah, misalnya juga mengalami gangguan tidur ya, kita bisa sampai juga memberikan obat-obat obat tidur ataukah memberikan melatonin ya, suatu hormonan juga untuk mengatasi gangguan tidur. Jadi ini Bapak Ibu yang bagaimana cara kita memberikan penanganan kepada anak maupun ada keluarga yang memiliki gangguan autis ini ya. Nah, ada satu media yang menjelaskan bahwa kejadian autis ini juga sangat berhubungan dengan mikrobiota di dalam usus ya. Jadi terjadinya penyakit autis ini setelah dilakukan satu penelitian itu punya hubungan dengan mikrobiota ataukah mikroorganisme yang positif yang ada di dalam usus ya. Ini hubungannya dengan pembentukan imun, ada metabolik dan neuroaktif ya, tingkat neuroaktif. Jadi ada beberapa dalam penelitian ini dikatakan bahwa anak yang mengalami disorder autis ini ataukah itu jumlah dari mikrobiotanya itu sedikit gitu ya, sehingga
ditemukan ini juga merupakan suatu potensi terjadinya autism spectrum disorder. Jadi inilah makanya kalau terjadi satu gangguan gangguan di dalam mikrobiota di dalam usus, itu akan juga memicu satu kondisi-kondisi yang dalam hal ini yang kita bahas ini adalah autisme. Nah, ini makanya penting sekali buat dalam kehidupan pranikah begitu ya, dalam kehidupan pranikah, atau kita mau mempersiapkan untuk memiliki anak begitu. Jadi sangat penting kita akan menambahkan satu nutrisi di dalam tubuh kita, bagaimana kita dapat menyeimbangkan ya mikrobiota di dalam usus ya. Kita tahu bahwa mikrobiota itu ya itu memang sangat penting sekali ya, dan belakangan ini banyak dilakukan penelitian ya. Jadi ada bakteri-bakteri yang memang memiliki fungsi yang sangat bagus sekali buat kesehatan dari usus kita ya, banyak yang memunculkan dari sisi imun ya, dari sisi peningkatan metabolisme ya, dan lain sebagainya. Jadi nah dalam hal ini kan kita mengenal dalam satu produk kita yang dimana memang dalam komposisinya ada bakteri-bakteri yang sangat baik yang dimasukkan ke dalam ingredient dari produk kita ya. Oke. Nah, bagaimana kita mau melakukan pencegahan ya dalam hal ini, pencegahan terutama bagi yang belum menikah ataukah belum mempersiapkan untuk keinginan untuk memiliki anak ya. Jadi perilaku untuk hidup bersih dan sehat ya, ini harus kita tingkatkan terus ya, harus menjadi satu kebiasaan yang wajib dilaksanakan ya, untuk mempersiapkan pada saat kita mau memulai untuk menikah maupun mempersiapkan untuk memiliki anak ya. Kurangi berkunjung ke daerah-daerah yang banyak polusi misalnya, ataukah kita jangan menciptakan polusi sendiri di dalam rumah, misalnya kegiatan merokok dan sebagainya ya. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan ya yang mengandung antioksidan ya. Jadi ada suplemen misalnya ya, silakan saja itu dilakukan konsumsi rutin ya. Nah, ada satu proteksi yang khusus ya dalam hal ini adalah probiotik ya. Kita tahu probiotik adalah organisme yang sangat baik yang memang kehidupannya normal ada di dalam tubuh kita ya, tetapi dalam kondisi-kondisi yang tertentu itu bisa menyebabkan penurunan jumlah sehingga fungsinya pun menjadi menurun, sehingga kita memang perlu juga mengkonsumsi satu makanan kesehatan atau satu suplemen yang di dalamnya memang mengandung probiotik. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan dalam uji klinis yang tadi disampaikan ya, bahwa terjadinya autis ini juga sangat berhubungan dengan mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Ya, kita tahu ya, kalau saat ini kita sedang mengkonsumsi SOP Subarasi maupun sedang mengkonsumsi Usukusi ya, itu sudah di jalan yang benar, harus saya bilang begitu ya, karena bagaimanapun ini kedua makanan kesehatan ini menjadi makanan yang superfood begitu, yang istilahnya sekarang kita kenal ya, dikenal sebagai makanan yang superfood gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sering mendengarkan LOP yang sebelum-sebelumnya ya, ini saya ambil dari kesimpulan satu trial di mana ada suatu perubahan fisik ya
yang terjadi pada pemakaian 4 minggu pertama ya, yang saya garis lingkarin merah itu. Pada minggu keempat itu terjadi peningkatan, dalam hal ini adalah ketidaksabaran ya. Jadi orang yang selalu tidak sabar begitu ya, yang sering ngamuk atau sering memiliki satu sikap-sikap yang abnormal, boleh dibilang seperti begitu, itu akan diredam gitu ya. Jadi identik dengan identik dengan autisme ya. Jadi kenapa banyak anak-anak yang mengalami autis ya diberikan SOP ya, dulu SOP 100 ya, sekarang ada SOP Subarasi ya, itu sangat signifikan perubahan yang yang bisa dilihat gitu ya, perkembangannya sangat signifikan. Yang tadinya banyak bergerak ya, ke sana kemari enggak diam-diam begitu, nah sekarang ini sudah mulai diam gitu ya. Tidak bisa untuk belajar, ini sekarang sudah mulai belajar ya. Makan harus jalan, ini sudah mulai duduk dan bisa diajak makan ya. Nah, itu kondisi-kondisi yang seperti itu yang mungkin banyak buat Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang autis itu bisa memberikan testimoni ya. Sekali lagi ya, ini satu pernyataan yang disampaikan oleh keluarga, oleh orang tua yang memiliki autis, yang menyampaikan bahwa anak saya mulai membaik setelah minum produk makanan kesehatan ini, yaitu satu rasa syukur yang sangat dalam sekali ya. Nah, saya mengambil slide ini dari Dr. Trevino ya. Saya sangat hormat sama beliaunya, jadi beliau menuliskan satu hal yang sangat bagus sekali seperti ini. Jadi satu integratif medicine yang untuk meningkatkan kesehatan, ini fokus pada autisme. Jadi AFC melalui satu produk makanan kesehatannya ini ya, yang memang diberikan satu penjelasan klinis, penjelasan medis oleh dokter-dokter keluarga ya, sampai akhirnya bisa dikonsumsi oleh konsumen secara langsung ya. Dalam hal ini adalah kita membicarakan untuk anak yang mengalami autis ya. Nah, AFC ini yang kita kenal sekarang kan menjalankan ataukah memasarkan produk yang kita kenal sebagai SOP Subarasi ya. SOP Subarasi ini merupakan upgrade dari SOP 100 ya, di mana kita sangat lihat kandungan-kandungan yang dimiliki ya. Memang kandungan utamanya adalah marin placenta ya, sebagai kandungan utamanya yang kita ketahui memiliki 3 paten ya. Yang pertama adalah untuk regenerasi sel, untuk melancarkan aliran darah, dan skin improvement ya. Ini layaknya seperti begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi autisme ya, menjadi gangguan perkembangan otak ya, sesuatu yang tidak normal ya, sesuatu yang tidak normal itu satu kondisi di mana tatanan sel, tatanan hormonal, tatanan enzim, dan hal-hal yang lain yang membentuk tubuh kita ini itu dalam kondisi yang tidak seimbang, boleh dibilang seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan berjalannya waktu begitu ya, oleh karena faktor pola hidup ya, faktor lingkungan, faktor stres, dan lain-lain sebagainya, itu juga akan mempercepat terjadinya perubahan-perubahan pada tatanan yang tadi saya maksud itu ya. Nah, kehadiran dari SOP dan Ursukusi ini ya, kehadiran SOP dan Ursukusi sebagai superfood ya, yang memang sangat bermanfaat buat nutrisi tubuh kita, itu memperbaiki tatanan-tatanan yang rusak itu ya, menyeimbangkan tatanan yang tidak seimbang yang tadi saya maksud itu ya. Jadi kalau tatanan yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang ya, ataukah mengarah ke menjadi keseimbangan. Jadi kalau saat itu mengalami satu kondisi sakit dan membutuhkan obat misalnya, ya tentu
yang kita harapkan adalah jumlah obat maupun dosis obat yang dibutuhkan itu tidak besar, gitu ya. Jadi sedini mungkin kita mengkonsumsi makanan kesehatan ini, ya, mengkonsumsi SOP Subarasi ataukah Utsukushi, ya, itu akan lebih cepat memperbaiki kerusakan-kerusakan tatanan sel, tatanan hormonal, tatanan enzim dan lain sebagainya di dalam tubuh kita yang sudah mengalami kerusakan dan kematian. Jadi sekali lagi tidak ada batasan waktu ya yang apa namanya untuk kita memulainya, kapan kita memulainya, ya secepat mungkin kita bisa mengkonsumsi ini, itu akan menjadi lebih baik ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita sudah mendirikan sebuah rumah ya, kalau ada tembok misalnya yang lubang, genteng yang pecah, plafon yang rusak dan sebagainya, kalau kita perbaiki sedikit demi sedikit, artinya kita tambal, kita perbaiki, ya, tentu kerusakan itu tidak akan besar di suatu saat nanti, gitu. Ya, sama dengan tubuh kita. Jadi pada saat ada satu gejala-gejala yang muncul, kita sudah segera kita tangani, ya. Ada sesuatu yang apa namanya hasil laboratorium misalnya yang kita kenal ada yang meningkat atau ada yang menurun, tidak dalam kondisi seimbang, kita segera tangani. Tentu dalam kehidupan yang lebih lanjut lagi, kalaupun misalnya kita akan mengalami sakit, tentu biaya yang kita habiskan untuk memperbaiki kesehatan itu menjadi lebih sedikit. Ya, jadi saya kira saat ini kita mengenal SOP Subarasi dan SOP dan produk Utsukushi. Saya kira ini sudah satu langkah yang sangat tepat sekali ya. Jangan dulu berbicara tentang hasil yang ingin didapatkan secepat mungkin ya, tapi lakukanlah secara rutin ya, meminum atau mengkonsumsi produk ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, dan kadang kita tidak sadari kegunaan atau manfaat dari kedua produk ini kita sudah dapatkan gitu ya. Jadi lakukan saja, rutinitas saja, konsumsi saja setiap hari rutin ya, sesuai dengan kebutuhan kita, itu pasti akan kita dapatkan manfaatnya ya. Apalagi Utsukushi ini ya, yang tadi mungkin kita bahas mengenai probiotiknya ya, ataukah kandungan-kandungan yang lain yang dalam hal ini memang untuk autis ini adalah ada kandungan probiotik yang memang sangat penting sekali ya, buat kita bisa berikan kepada anak-anak kita, ataukah bagi ibu-ibu yang akan mempersiapkan kehamilan misalnya, itu sangat penting sekali untuk kita konsumsi probiotik ini ya. Nah, ini juga slide yang saya pinjam dari Dr. Trevino ya. Jadi sekali lagi, anak yang ingin memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat ya, itu memang harus dari keluarga-keluarga yang sehat juga ya. Keluarga yang sehat ini tentunya memiliki satu lingkungan ekonomi yang bagus, psikososial yang bagus ya, lingkungan fisik, lingkungan biologis ya, perilaku individu. Nah, ini tentunya sangat dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa menyebabkan keluarga ini mengalami masalah ya. Nah, tentu supaya ini menjadi satu keadaan yang seimbang ya, tentu ini sudah sangat tepat sekali ya apabila sekarang ini dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi begini ya, AFC ini hadir untuk memberikan support ya kepada keluarga-keluarga yang misalnya mengalami masalah di dalam ekonomi misalnya, jadi bisa menjadi bagian AFC untuk bisa meningkatkan dari tahap kehidupan ekonominya ini. Ya, bagi yang sudah mapan misalnya tentu satu mengkonsumsi suplemen ya, mengkonsumsi makanan ini untuk meningkatkan gaya hidup ya, meningkatkan, memperbaiki kehidupan ya, pola hidup itu tentu sangat bagus sekali ya. Kemudian dari sisi sistem pelayanan kesehatan ya, tentunya kehadiran AFC Medical dalam hal ini sering setiap hari Sabtu kita sering diskusi tentang penyakit-penyakit medis begitu, dan ada
tenaga kesehatan yang bisa sharing hal-hal yang seperti begini, tentu itu sangat bagus sekali ya. Tentu siklus yang seperti begini ini memang sangat penting sekali buat negara kita ya, untuk memperkuat sisi kesehatan bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi ini sangat bagus sekali slide-nya ya. Jadi ini memang sih berbicara secara umum, tapi apa hubungannya AFC ini hadir di Indonesia itu bisa memberikan satu nilai tambah buat kita dari sisi ekonomi ya, dari sisi kesehatan. Saya kira ini memang tujuan yang sangat mulia sekali ya. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Pak Angga. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan. Oke, thank you Dok. Nah, Ya. sekarang kita mulai pertanyaan. Sering saja murid saya konsumsi. Oke. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya udah pada dijawab semua. Mungkin ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Mungkin. Jadi pada itu hanya presentasi, terus tiba-tiba masuklah dokter menjelaskan di slide ya kan, ya udah terjawab pasti. Ya. Oke. Nah. Oh enggak, bukan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak Angga yang mungkin bukan mengenal tentang autis, itu silakan aja sih. Kita sharing aja. Oke, saya ada pertanyaan menarik nih Dok. Enggak seputar autis juga sih. Ya. Kalau misalkan autis itu rata-rata banyak kan autis itu kan bawaan lahir ya Dok ya? Ya. Ada nggak sih Dok autis yang kayak mungkin lahir normal segala macam, cuman ya udah tiba-tiba dia jadi autis aja gitu? Oh ada Pak. Jadi memang pengaruh lingkungan itu sangat penting ya. Ya terutama dari sisi kehidupan keluarga inti dari si anak itu ya. Jadi kalau seandainya orang tuanya juga tidak memperhatikan tumbuh kembangnya dari anak itu, jadi perkembangan itu juga sangat mempengaruhi perkembangan otaknya gitu ya. Dan kondisi munculnya autis juga sangat besar dalam hal ini gitu ya. Jadi memang anak tersebut sudah memiliki kans gitu ya untuk menjadi autis, tetapi dia memang berada dalam kondisi keluarga yang tidak mendukung ya kehidupan normalnya dia, maka muncullah kehidupan autis tersebut pada anak ini gitu. Itu masih sangat mungkin, Pak. Ya. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya, Dok, kalau hiperaktif aja itu sama nggak sih sama autis atau beda, Dok? Gimana, Pak? Hiperaktif. Reaktif. Hiperaktif itu sama. Ya. Ya, itu kan sebagai salah satu gejala ya. Sebagai satu gejala, ada yang memang hiperaktif, ada yang memang dia menyendiri begitu ya. Gejala-gejala seperti itu masing-masing anak-anak autis itu beda-beda ya. Bisa munculnya berbeda-beda gitu ya. Nah, hiperaktif yang dimaksud ini kan satu kondisi tingkah laku yang berbeda dari anak pada umumnya begitu ya. Yang umumnya kalau anak-anak ada semacam jeda begitu dia kalau dia bermain misalnya begitu ya. Ini malah terus bergerak, terus bermain seperti tiada henti gitu ya. Tenaganya nggak habis-habis gitu ya. Nah, tentu hiperaktifnya ini juga disertai dengan tanda-tanda atau gejala-gejala yang lain ya, tidak hanya hiperaktifnya saja gitu. Jadi ada
misalnya sikap-sikap yang lain, ataukah cara komunikasinya juga tidak sama dengan anak yang normal seperti itu. Ya, jadi berbeda Pak, berbeda. Apa namanya, masing-masing anak itu dalam ekspresinya di kehidupan sehari-hari itu. Oke. Nah, ini ada yang tanya lagi kalau autis. Nah, kalau anak autis, jadi gini dok, ini kita general aja ya dok ya. Ya. Kalau dari pengetahuan umum mungkin pada bilang kalau autis itu kita bisa ya nggak tahu ya, bukan disembuhin, bahasanya dipulihin, tapi dengan cara kita sendiri. Misalkan kayak contoh ditenangin, diajarin, diedukasi gitu loh. Lo Ya. harusnya mau marah jangan kayak begini loh. Itu kalau menurut dokter pribadi itu ngebantu atau itu cuman apa ya, kayak sementara gitu loh dok? Kayak maksudnya kan tetap kalau autis itu kan kayak tadi yang udah dijelasin berarti ada penghambatan perkembangan otak gitu kan? Ya. Jangan kalau dengan kayak begitu ya udah bisa pulih aja gitu loh, autisnya hilang atau tetap harus dicoba dengan perawatan-perawatan lain? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, penanganan untuk anak autis ini kan ada 3 ya. Yang pertama adalah penanganan masalah perilaku dan komunikasinya, penanganan terhadap keluarganya. Jadi kalau terjadi komplikasi baru penggunaan obat-obatan kan seperti itu. Ya, tentu apapun yang dilaksanakan oleh orang tua ya untuk memperbaiki dari sisi perilaku, dari sisi komunikasi pada anak tersebut itu pasti akan mempunyai pengaruh Pak. Ya, untuk perbaikan dari sisi gejala-gejala yang dimunculkan oleh anak-anak tersebut gitu ya. Nah, sekarang kan sebatas mana kemampuan dari orang tua untuk bisa secara rutin dan aktif memperbaiki gejala-gejala tersebut. Nah, ini tentu pengetahuan tentang autis ini harus dipahami secara lebih dalam pada keluarga yang memiliki anak itu. Ya, kalau orang tua tersebut tidak mengetahui anaknya mengalami autis dan memandang bahwa itu bukan suatu penyakit, ya bukan suatu masalah pada anaknya, itu nanti konsistensinya itu nggak rutin, Pak. Tidak berjalan lama begitu, ya. Dan tibalah saatnya perkembangan jiwa dari anak tersebut itu menjadi lebih parah lagi gitu, ya. Nah makanya ya paling tidak orang tua harus mengetahui dulu bahwa anaknya ini harus terdiagnosa dulu sebagai autisme gitu ya, dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara penanganan dari anaknya ini. Ya, jadi sekali lagi kalau kita sudah memiliki pengetahuan dasar tentang autisme, kemudian kita mengetahui tata cara penanganannya ya, dan mendapatkan satu rujukan-rujukan harus pergi kemana untuk memperbaiki masalah kesehatan dari anaknya ini, tentu itu kan lebih berhasil ya dari untuk istilahnya memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan anak ini gitu ya. Saya sih berharap istilahnya ya sekarang dengan kemajuan teknologi seperti itu ya, masalah autis ini bukan lagi menjadi satu hal yang sulit begitu yang untuk diketahui. Tapi kembali lagi bahwa ya anak yang mengalami autis ini yang hidup di dalam satu anggota keluarga itu memang harus mendapatkan satu perhatian yang lebih ya, karena ini boleh dibilang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Ya. Apapun itu Pak yang bisa dilakukan oleh orang tua ya yang mengetahui itu yang bisa dilakukan buat anaknya pasti akan memiliki dampak yang lebih positif gitu. Oke dok, ini ada contoh kasus langsung DM ke saya, nggak mau disebut namanya. Dok mau tanya, anak saya sudah umur 23 tahun, sudah ada gangguan semenjak dari lahir, tapi gangguannya ini tidak didiagnosa autis. Jadi anak saya ini hanya, nah ini kata-katanya susah, saya rangkum kata-katanya. Jadi gini dok, anaknya sekarang udah umur 23 tahun. Dari lahir itu normal sampai dia udah mulai besar, mungkin ini dia bilang di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun itu sudah mulai ada gejala-gejala gangguan. Kayak ngomong sih mau dok di sini sesuai dengan pertanyaan ini, ngomong mau, cuman kayak
seperti yang tadi dokter bilang, pengulangan. Ya, Pengulangan, terus dia tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. mm, Tapi dia sangat in dengan tren-tren yang terjadi di kehidupannya saat ini. Kayak mungkin saya bisa bilang di umur 23 tahun ini, kayak kalau kita ada beda ya dok, ada garis pembatas antara mungkin, let's say kita bilang sorry, terbelakang mental dan autis gitu ya. ya, Nah, ya, terbelakang mental itu nggak ngerti apa-apa. Terbelakang mental itu kalau misalkan mau melakukan sesuatu pun dia nggak bisa sendiri, harus dibantuin. Bener ya dok ya? mm, Nah, mm, tapi ini dia bisa. ya, Dia bisa semuanya sendiri, bahkan dia punya handphonenya sendiri, dia bisa suka sama cewek katanya, ya kan? Nah, ya. dia tetap kayak susah untuk bersosialisasi, demen untuk sendiri, tapi ngomongnya pun nggak jelas sampai hari ini. Itu kira-kira apa masuk ke dalam kategori autis atau mungkin ada hal lain, dok? Ya, ini menarik ya. Apa namanya, sudah umur 23 tahun, perkembangan jiwa, perkembangan apa namanya, komunikasi, perilaku yang seperti ini tidak dilakukan satu treatment yang memadai, boleh dibilang begitu ya. Jadi sampai akhirnya sampai kehidupan seperti begini apa namanya, ya boleh dibilang menjadi lebih jelas jadinya. Arah-arahnya mengarahnya ke gejala autis itu ya. Padahal dari umur 5 tahun sudah disadari oleh orang tua, cuman mungkin apa ya istilahnya tidak melakukan satu penanganan yang demikian bagus ya terhadap perkembangan dari jiwa anak ini gitu ya. Kalau dilihat dari ceritanya memang lebih pada gejala ke autis ya. Jadi kesenangan untuk sendiri, kemudian menyukai satu apa namanya kebiasaan yang dia senangin sendiri begitu ya. Komunikasinya yang tidak jelas sampai saat ini begitu ya. Itu sangat sangat meyakinkan bahwa memang ini gejala-gejala ke apa namanya ke penyakit autis ya. Nah, tentu apa ya cara penanganan yang sudah menginjak ke dewasa seperti begini itu tentu akan memakan apa ya tenaga yang lebih berat ya, yang lebih besar ya untuk memperbaiki kelainan yang dimunculkan oleh anak ini gitu ya, dibandingkan dengan di terapinya pada saat dia masih kecil begitu ya. Tapi sekali lagi sepanjang memang anak ini masih terus bisa menjalani kehidupan ya, dan keluarga memang serius untuk memulai memperbaiki dari kehidupan sosial dari anak ini, apapun langkah yang ingin dilakukan ya, apakah berkonsultasi dengan tenaga psikologis itu ya, dengan terapi bicara misalnya dan sebagainya, silakan dilakukan. Nah, apakah makanan kesehatan yang kita miliki sekarang ini akan membantu? Saya kira apapun itu yang namanya ini makanan kesehatan ya, dan memang kandungan-kandungan yang dimiliki memang sangat kuat sekali untuk bisa memperbaiki tatanan sel, tatanan sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh kita. Silakan itu diberikan sedini mungkin ya, silakan diberikan ya. Kita pun berharap akan membantu mensupport kesehatan secara umum ya pada pasien autis ini ya. Di samping sekali lagi terapi-terapi yang lain ya, terapi perilaku dan komunikasi ini harus segera dilakukan juga. Itu Pak. Jadi mungkin saya ngerti lah, walaupun saya belum jadi orang tua ya, tapi saya ngebayangin saya udah jadi orang tua, ngerti lah saya, maksudnya kayak contoh amit-amitnya nanti saya punya anak, terus tiba-tiba anaknya ada gangguan seperti mungkin autis atau apapun itu, kita tuh kayak gimana ya, kayak nolak dok, ngerti nggak sih dok? Kayak enggak kok, anak gue nggak kenapa-napa gitu ya kan, anak gue nggak ini, dokter nggak harus apa. Nah itu teman-teman harus tahu, yang kayak begitu justru yang malah menjerumuskan, justru yang kayak begitu malah kebablasan, keterusan, sampai ntar mereka udah dewasa dalam artian mungkin umurnya udah belasan tahun, 15 tahun, 17 tahun udah mulai ngerti,
ya mereka gimana ya, dibilang terlambat juga mungkin belum terlambat, cuman kenapa kita nggak dari awal aja sih waktu kita tahu masalahnya gitu loh. Jangan ngebohongin diri sendiri kalau iya anak anak saya nggak kenapa-napa nih. Udahlah anak saya nggak kenapa-napa. Mungkin saya nggak tahu alasannya ya. Lagi-lagi saya belum belum menikah, saya belum punya anak. Tapi mungkin menurut saya alasannya mungkin lebih ke arah juga mungkin malu ya dok ya. Betul. Anaknya kayak begini, dulu lu kenapa lu ada yang salah enggak kayak begitu ya namanya ya kayak begitu Ya. namanya kesalahan kan harus dibenerin aja gitu kan. Ya, ya, memang harus diakui Pak, kalau apa namanya bagi orang tua yang memiliki anak yang seperti begini itu penerimaan awalnya itu pasti dia menentang Pak. Jadi apa ya istilahnya fase denial-nya itu pasti berat ya. Tidak mau terima begitu anaknya apalagi didiagnosis sebagai autis begitu ya. Nah, disinilah memang kedewasaan kita ya dalam berkeluarga misalnya sudah memiliki anak-anak itu. Ya, kondisi-kondisi yang seperti ini bisa saja memang hadir di kehidupan keluarga kecil kita begitu ya. Dan itu memang kita harus mempersiapkan jiwa kita, emosional kita, psikologi kita ya untuk menerima kehadiran anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus seperti begini ya. Disinilah diuji ya kedewasaan kita sebagai orang tua ya. Artinya sekarang kalau kita sudah mengetahui dan memahami tentang autis itu, sedikit saja kekhawatiran yang bisa kita lihat ataukah dimunculkan oleh anak-anak kita di luar dari kebiasaan itu ya segera untuk berkonsultasi dengan dokter anaknya itu dan dilakukan terapi untuk secara lebih cepat begitu. Oke. Itu ya teman-teman. Nih ada pertanyaan lagi. Udah. Iya nih saya setiap hari Sabtu ikut Zoom ini saya terlalu dewasa kayaknya untuk seumuran saya deh pikiran. Kawin aja belum ya teman-teman ya. Jadi saya mikir kayak begitu. Cuman ya itu yang saya baca-baca juga emang kayak begitu dan yang saya mungkin kan saya juga banyak ketemu orang lain yang mungkin ada di posisi yang sama yang mereka rasain itu denial sih. Ya. Apa itu denial ya dok ya? Maksudnya kita nggak ada yang mau juga kayak begitu kan? Iya betul Pak. Jadi ya apa namanya semuanya kan mengharapkan yang baik-baik saja kan gitu ya dalam kehidupan yang normal begini ya. Tapi kalau misalnya kita diberikan oleh Tuhan ya dihadirkan anak yang seperti begitu kan kita harus terima. Ya pada akhirnya kita memang harus menerima itu. Ya menerima bukan dalam artinya kita pasrah ya, tetapi ya sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sekarang ini kan kita menjadi keluarga besar AFC ya dan sangat bersyukur sekali AFC bisa mensupport kita setiap minggu loh ya. Setiap minggu itu satu yang luar biasa. Kita bisa sharing kesehatan, kita bisa sharing tentang beberapa penyakit-penyakit yang apa namanya yang mungkin selama ini kita nggak pernah kenal secara mendalam begitu ya, hanya di permukaan saja. Tapi dengan kehadiran tenaga-tenaga medis ya dokter yang bisa setiap minggu hadir memberikan informasi edukasi seperti ini kan luar biasa ya support dari AFC terhadap kita. Nah ini sambil kita mempersiapkan diri kan seperti itu kemarin ada informasi tentang autis begitu ya seperti begini gejala-gejalanya ya ternyata anak saya juga sekarang mengalami autis gitu ya. Oke, sekarang kita akan tangani dia, perbaiki dia kehidupannya, komunikasinya supaya menjadi yang normal kembali gitu ya. Ya, walaupun tadi saya pernah di slide yang pertama mengatakan bahwa autis ini memang susah untuk disembuhkan gitu. Tapi ada juga kok anak yang memang bisa ke kehidupan yang normal sampai bisa menjadi sarjana, bisa bekerja secara normal di kehidupan sosialnya dia itu pasti bisa terwujud ya asalkan memang dia tumbuh dalam satu terapi yang benar-benar bagus gitu ya untuk terapi autisnya ini. Itu saja sih gininya garis bawahnya gitu ya. Oke, nah ini ada yang nanya juga dok kalau misalkan waktu masih baby, waktu masih kecil pernah ada kayak operasi besar lah kita bilang, contoh ada gangguan di jantung lah atau ada gangguan di apalah gitu lah kita bilang. Apa itu ngaruh juga ke nanti pas dia udah mungkin umur matangnya 17-18 tahun gitu mungkin jadi ada ngaruh ke mental atau apa gitu, ada ngaruh nggak sih dok? Itu mungkin bukan mengaruh ke autis gitu ya maksudnya ya, tapi kan secara mental ya apakah itu si anak ini mungkin
Ya banyak macam sih yang akan bisa mempengaruhi ya. Ini contoh saja karena bekas operasinya begitu, jadi ada satu bekas luka operasi yang itu dipikirkan misalnya sehingga malu diperlihatkan kepada temannya dan lain sebagainya. Itu kan juga kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan gangguan begitu ya. Atau akibat dari operasinya misalnya kehidupannya menjadi sering sakit ya, sehingga sering tidak masuk sekolah dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi ya. Tapi sekali lagi itu bukan tidak mengarah ke soal autis dalam hal ini. Yang dalam autis ini karena masalah perkembangan otaknya memang dia dari awal sudah memang memiliki satu potensi ke arah gangguan ke sana, Pak. Gitu. Oke, siap usulnya boleh. Ini LCFC. Kayaknya oke. Sebelumnya saya cuma mau bilang ya teman-teman, maksudnya kayak ini kan kita di sini sih ngebantu teman-teman semua untuk hidup lebih sehat. Bukan teman-teman doang, bahkan mungkin kalau yang lebih luasnya lagi, mungkin keturunannya juga bisa jadi sehat karena kitanya sehat gitu kan. Kan sekarang ada yang peribahasa bilang buah tuh nggak jatuh jauh dari pohonnya. Ya memang kalau pohonnya bagus, sehat ya kan. Anaknya juga pasti kan nggak mungkin kenapa-napa yang kayak gimana ya kan. Sejauh ini nggak harusnya ya kan dok. Ya, nah betul. Kalau misalnya saya nggak tahu, balik lagi saya nggak mau ngejudge juga, cuman kalau yang kayak tadi saya bilang punya anak yang mungkin gangguan mental atau apa atau autis mungkin atau apa kayak begitu, langsung langsung di treat deh, maksudnya treatnya itu kan tadi juga dokter Buana seperti apanya, walaupun nggak detail karena kita di sini nggak bisa detail. Kalau kalian mau detail ya lebih baik kan ke rumah sakit, bener ya dok ya, ke rumah sakit langsung ketemu sama spesialisnya, jadi mereka bisa juga langsung kasih tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi bukan karena kebanyakan nonton film ya teman-teman, didiemin, iya Albert Einstein juga autis dulu, terus siapa tahu anak saya jadi Albert Einstein. Nggak begitu, maksudnya tetap harus diobatin, tetap harus ditreat, ya kan? Jadi sharing boleh nanti. Oke sih, kalau menurut dari saya sih kayak begitu aja, karena mungkin juga ini teman-teman kita semua kan rata-rata ya gitulah yang kayak tadi dokter Buana bilang, mungkin belum melek matanya untuk penyakit-penyakit yang kayak begini ya kan. Sama aja mungkin mirip-mirip dengan penyakit-penyakit tapi penyakit yang kayak seks menular atau apa kayak gitu itu masih tabu banget di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa bahas lah kalau untuk yang kayak begitunya ya kan. Jadi cukup untuk hari ini. Thank you teman-teman, thank you dokter Buana. Sama-sama. Saya menghitung hari, 5 hari lagi saya bakal ketemu dokter Buana, mungkin teman-teman. Ya. Kita ketemu di Bali ya. Ya. Ketemu sama Pak Dwi itu, dok, tadi itu, ya kan? Ya, ini Pak Dwi terus monitoring ini, saya baca nih di WA Janda. Ya. Nah, jadi teman-teman balik lagi jaga kesehatannya teman-teman, karena kalau yang buat achiever kan ke Bali ini udah sebentar lagi ya, teman-teman udah 8 hari lagi teman-teman harus berangkat. Kita ada acara di tanggal 21, jadi teman-teman harus jaga kesehatan. Kalau bisa didoublein lagi Utsufushi, Subarasinya, dipakein lagi apanya, semua vitaminnya diminumin lagi biar sehat sampai nanti. Jadi semuanya aman, lancar, dan acaranya sukses buat teman-teman semua. Iya, betul. Thank you. Kita sukseskan acara kita sendiri karena ini AFC adalah untuk kita semua ya, kita jadi keluarga besar AFC ya. Bapak Ibu yang achiever ya, kita bisa bertemu nanti di tanggal 20 ya, bisa juga tanggal 21 nanti ya, kita ketemu di GWK ya. Semoga acaranya bisa dinikmati dan bisa menikmati keindahan Pulau Bali. Ya, ini sekali lagi kemarin Pak Niko menjelaskan secara detail sekali ya apa maksud dan tujuan dari AFC ini. Saya kira founder kita sangat mulia sekali tujuannya, yang membantu pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Bali, yang memang kami sendiri yang hidup di Bali bisa merasakan bagaimana kehidupan ekonomi akibat dari pandemi ini. Dari sisi pariwisata memang sangat jauh sekali ya.
terima kasih supportnya dari AFC ya buat masyarakat Bali. Oke, thank you kalau gitu. Thank you Dokter Buana. Selamat sore dok. Thank Selamat you. sore, terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya.